sama berbisnis AFC ya, bisa mungkin menjawab beberapa pertanyaan teman-teman dan bisa membantu kesulitan-kesulitan mungkin yang dialami di lapangan. Ya, oke, kita mulai aja. Kita mulai dengan otomatisnya harus ada yang bertanya ya, supaya saya bisa menjawab dan bisa tahu kira-kira apa nih yang bisa saya bantu. Bisa mungkin kalau ada, bisa langsung on cam sama ini unmute. Selamat malam Bu Stefani. Malam, C. Malam, C. Dan Pak siapa nih? Pak Bimo. Halo Pak Bimo. Ya Pak Bimo. Dari mana nih Pak? C. Dari Lamongan. Oke, ada yang bisa saya bantu Pak? Oh ya, ini ada sedikit trouble di lapangan. Iya, apa kira-kira? Aku sempat prospek di lapangan itu gini, C. Ada sasaran, dia juga pelaku MLM juga. Ya seperti reseller gitu loh, C. Seperti reseller ya. Iya. Nah, pas saya tawari bisnis AFC ini, dia bilang gini, C. Gini, saya ini cuma reseller aja, cuma saya menghadap di HP, menghadap laptop aja, penghasilan saya sehari bisa 50 juta per hari. Hanya reseller saja, saya nggak perlu stok barang juga. Dan dia juga mengatakan seperti itu, C. Nah, terus kita ini untuk HO seperti itu kayak apa, C? Gitu. Kesulitan saya seperti itu. Oke. Saya coba jawab ya Pak ya. Satu-satu dulu atau langsung dirempel gini, nanti kalau banyak nanti lupa pertanyaannya. Satu-satu dulu aja ya. Oke, siap. Satu-satu dulu, nanti kalau ini udah saya jawab, mungkin ada pertanyaan lain masuk biar nggak lupa. Siap, gitu. Kalau gini Pak, saya coba jawab berdasarkan pengalaman saya sendiri. Mungkin setiap leader yang membawakan training bisa jadi jawabannya bisa berbeda-beda. Tetapi saya berusaha jawab berdasarkan pengalaman saya di lapangan juga, gitu ya. Kalau menurut saya Pak, dalam bisnis apapun, kalau kita itu mengajak orang lain untuk sama-sama bisnis dengan kita, otomatis dia pasti bandingkan dong effort dan income. Maksudnya begini, kalau dari segi effort, seberapa keras sih saya harus kerja di kamu itu kerjanya kayak gimana, itu nomor satu. Terus yang kedua, income-nya bisa berapa, ya kan? Nah, kalau misalnya income saya lebih besar, mungkin ya saat itu sudah, apalagi saya sudah mendapatkan income yang sangat besar. Kita tawarkan sesuatu pekerjaan yang mulai dari nol itu, saya rasa kalau saya sendiri pun ditawari seperti itu masih mikir gitu loh Pak. Ya memang betul. Orang pada posisi zona nyaman itu sangat susah untuk diajak satu pekerjaan yang harus kerja keras lagi dari nol. Biasanya sih seperti itu, apalagi orang-orang yang saat ini kerja, kalau itu tadi kerjanya bukan MLM ya Pak? MLM seperti MLM juga, cuma tapi sebagai reseller dia. Jadi dia daftar member kayak gitu, cuma dia nggak stok barang, jadi cuma kayak reseller gitu loh, C. Reseller tapi juga ada member. Tapi Bapak nggak tahu itu MLM-nya MLM apa? Itu kayak seperti produk Jepang juga, tapi bukan AFC. Setahu saya sih yang asli benar-benar import itu, setahu saya ya belum ada. Kalau biasanya mengatakan produk Jepang biasanya cuma pulaan ingredient tapi diracik di sini. Dan kalau misalnya income, saya belum pernah dengar orang yang apa namanya ya nggak tahu dia berapa tahun kerja di sana. Di MLM ya, tersebut sudah berapa lama? Sudah hampir 5 tahun, C. 5 tahun, 50 juta sehari, Pak. Iya. 50 juta sehari. Saya curious itu, kepingin tahu itu. MLM, serius. MLM apa? Ya kan? Iya. Kalau misalnya akrab, Pak ya, kita akrab sama dia. Open-openan aja. Apakah benar? Kalau kita asal ngomong income kan ya bisa jadi. Bisa aja. Nah, itu nggak gitu. tahu ya. Ya seperti ya kan? Kalau kemarin. Akrab mungkin Bapak bisa masuk ke arah sana. Tetapi kalau enggak, dia bilangnya udah kayak gitu ya
Kalau saya sih saya skip dulu, Pak. Oh gitu Karena ya? orang kalau sudah lagi merasa nggak butuh terhadap segala sesuatu, saya rasa nggak cuma ditawarin AFC itu, Pak. Ditawarin apa aja pasti dia merasa apa yang kita tawarkan itu tidak lebih baik dari yang dia punya. Nah, kalau sudah ditawari dari awal kayak gitu angel, Pak. Ya, terus gimana? Terus dia bilang gini, karena aku tunjukin buku merah itu sih. Ya, aku tunjukin buku merah itu kan ada profilnya si Eka Yanto itu toh. Nah, si Ko Eka ini kan 3 tahun kan dapat 16 M. Dia juga menyangkal gini, nyangkalnya cuma gini. Loh, Pak Bimo, ini kan ya cuma sebuah buku, kan bisa direkayasa nulisnya, bisa diedit, bisa di apa gitu loh. Dia juga nyangkal seperti itu juga. Iya, agak kesulitan AO-nya. Oh, kalau misalnya mengarahnya ke sana ya tinggal ditantang aja mau ditemukan sama orangnya gitu. Orangnya, iya dong. Itu kan bukan abal-abal kan Pak Bimo tahu sendiri. Jadi kalau misalnya ketemu sama orangnya kan bisa dibukakan aplikasinya langsung. Ketemu mungkin nggak usah lewat face to face ya, bisa mungkin lewat Zoom atau apa, bisa lewat gini kan dibukakan langsung sama Pak Eka kan bisa. Kalau misalnya menuduhnya itu income abal-abal, itu kan dari mana cara ngeditnya itu kan sudah langsung aplikasi yang bicara, kan gitu. Tapi pelan-pelan Pak, kalau musuh orang yang kayak gitu, itu nggak bisa kita terjang atau kita lawan sampai gimana gitu nggak bisa. Sabar aja pelan-pelan. Sementara ya. Halo? Halo, ini punyanya Pak Bimo atau punya saya ini ya? Pak Bimonya ketendang itu, C. Oh, Pak Bimo, C. Mungkin sinyal mungkin. Ini ada pertanyaan nih dari Bu Stefani. Kalau ada yang sudah join tapi belum mau menjalankan bisnisnya gimana? Kita balik lagi kepada awal, kita ngajak dia masuknya lewat mana? Masuknya lewat produk atau langsung bisnis? Ya, Bu Stefani. Waktu masuknya awalnya itu gimana? Lewat apa? Produk atau bisnis? Bisa langsung ini aja unmute. Lebih enak langsung unmute. Langsung bisnisnya, C. Nah, pada saat itu antusias nggak? Antusias, C. Dia kan lagi menjalankan MLM yang lain. Cuman kan saya bilang percepatan income-nya tuh lebih cepat di kita. Dia tahu, cuman dia masih belum mau menjalankan gitu loh, C. Biar cepat mau menjalankan, biar cepat klik gimana ya C caranya? Makasih. Ya biasanya memang gitu ya. Kalau masih ada satu pekerjaan yang bisa menghasilkan, itu kita mau benar-benar fokus terhadap 2 hal itu kan memang susah. Jadi pada saat kalau ditawari awalnya itu antusias, mungkin pada saat kita presentasi, dia lagi mengalami satu kondisi di tempat pekerjaannya yang lama itu mungkin dari kondisi yang agak menurun gitu income-nya. Makanya masih mau listen kita, masih mau dengerin kita punya omongan. Tapi pada saat terus tahu-tahu loh kok sudah awalnya antusias gitu kok nggak mau jalanin. Nah, ini mungkin ada 2 hal yang terjadi. Yang pertama, bisnisnya dia tahu-tahu lagi kok menghasilkan lagi gitu ya, menghasilkan income lagi sehingga dia akhirnya lebih fokus ke sana. Terus yang kedua, mungkin dari diri kita sendiri bagaimana? Dari cara kita pendekatan, dari cara kita mendorongnya itu seperti apa? Nah, kalau misalnya Bu Stefani Yeni kemarin apakah ikut trainingnya Pak Niko? Breakthrough kemarin? Ikut nggak? Ikut, C. Ikut, C. Jadi cara-cara yang seperti yang diomongkan sama Pak Niko itu nanti pelan-pelan kita bisa pakai lagi ya. Kemarin kan sudah ada nanti dari segi Zoom-nya bisa sampai 2 sesi kayak gitu. Terus kita nggak bisa cuma nyuruh
partner-partner kita tuh ngomong, ayo mana, orangmu mana, daftar namanya mana, nggak bisa. Kita sendiri pun juga langsung memberi contoh terjun di lapangan. Jadi kita nggak bisa cuma hanya ayo, 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 tanpa kita sendiri pun memberi contoh. Saya mengalami kasus yang seperti itu ya banyak sekali. Loh, kok aneh ya, waktu ditawari tuh langsung buka 3 titik loh. Langsung 3 titik kayak mau siap tempur gitu. Tapi ditunggu, loh kok enggak ada ngundang. Ditunggu lagi enggak ada. Tahu-tahu nanti di WA udah enggak dibales. Di apain sudah enggak jawab. Nanti kita lihat statusnya, loh kok dodolan dawet gitu. Nah kan bingung. Ini dikasih bisnis miliatan, kok akhirnya di statusnya dia jualan es dawet gitu. Kan bingung. Tapi di WA enggak mau jawab. Nah, kayak begini ini kita perlu pendekatan-pendekatan ekstra lagi. Kita harus datengin dia, ngobrol lagi sama dia. Lah, biasanya orang-orang yang kesulitan kita untuk menjangkau itu apa namanya? Nggak langsung orang yang kita kenal. Barangkali kenalannya downline kita, kayak gitu ya. Jadi kita kan nggak mengenal dia secara langsung, tapi kita bisa menghubungi dan membimbing. Nah, biasanya mereka itu lebih bisa menolak kita, lebih bisa nggak sungkan nggak jawab WA kita kayak gitu. Ya. Nah, itu juga bisa jadi kendala. Jadi kita sendiri yang harus mengakrabkan diri kepada orang-orang siapapun yang downline kita ini rekrut dan yang berpotensi. Mau juga turut ikut membantu mereka. Nah, kalau itu orang kita sendiri, orang yang kita sponsori kita sendiri, mestinya lebih gampang. Ya kita harus ngobrol lah. Kita harus ada bonding dulu, heart to heart ngomong berdua gitu ya. Ya apa kendalamu tuh gimana? Kamu nggak eman dah, kamu nggak eman. Ini kalau misalnya dihitung, ya kita ini dikasih kesempatan begitu join, itu kan 1 tahun. Supaya kita nggak keluar dana lagi kan untuk buka expired pairing. Ya, kita dikasih uang bukan uang, dikasih waktu 1 tahun dari perusahaan untuk berjuang di sini. Karena itu Pak Ernest kan sering bilang, beri waktu Anda 1 tahun di AFC dan kita lihat bagaimana. Kan gitu. Itu kita ingatkan kembali kepada mereka. Kalau misalnya disia-siakan waktu ini, ya nantinya expired bonusnya kan jadi nggak bisa lagi gitu kan, jadinya harus buka lagi, keluar biaya lagi seperti itu. Jadi kita ingatkan lagi lah, waktu awal-awalnya dia itu bisa excited, apa saja yang bikin dia excited itu kita ingatkan lagi. Ya memang dari bisnis AFC ini ya kalau dari orang yang benar-benar sudah klik dan mau langsung action dan ngerti tujuannya, ngerti gimana kita harus meraih impian kita, itu tek income-nya pasti bet naik gitu. Tapi kalau yang masih nol putul, nggak ngerti, yang masih harus diemong, masih harus disusui gitu, yang benar-benar bayi gitu ya. Wah, kita benar-benar harus telaten. Ya, yang saya tahu banyak sekali contoh 2 tahun nggak aktif, tahu-tahu bangkit dari kubur, ya seperti siapa itu Pak Erik itu, Pak Erik yang bawain acara minggu lalu itu 2 tahun join, tapi dia nggak bangkit gitu loh. Baru-baru tiba-tiba 2 tahun kemudian dia bisa aktif dengan sangat antusias menjalankan bisnis ini. Ya kitanya yang harus sabar. Nggak mungkin kita rekrut 10 orang, 10 itu kita bisa tentukan, kamu langsung jalan, kamu langsung jalan, kamu langsung jalan. Nggak bisa. Ya, tapi uniknya kerjaan ini adalah seperti itu. Karena kita berhubungan dengan karakter manusia yang berbeda-beda. Dan kita harus pandai-pandai untuk bisa mengerti tiap-tiap downline kita ini orangnya seperti apa. Karena itu di AFC ini kalau orang nggak mau belajar ya tamat sudah. Ya, padahal kita dikasih fasilitas banyak banget kan dari perusahaan. Ada yang tempo hari perusahaan datengin Pak siapa itu untuk face reading, ya toh. Terus datengin para pakar-pakar motivator dan lain-lain. Itu kalau kita nggak mau pelajari, ya yang diberikan kalau mau ikut gitu-gitu itu mahal teman-teman. Saya pernah di MLM yang sangat besar ya, MLMA gitu kita sebut ya.
itu trainingnya 3 bulan sekali bayar 400.000 itu tahun 99. Saya masih ingat itu, saya join itu tahun 99. Training besarnya ya, training besarnya yang mengeluarkan biaya itu 3 bulan sekali bayar 400.000. Itu tahun 99. Kalau sekarang uang 400.000 itu paling berapa tuh sekitar? Bisa 4 jutaan itu sekali ikut training itu. Karena mengundang motivator-motivator yang handal. Lah kita ini kadang dikasih gratis saja nggak mau hadir. Ya susah, ya. Itu nanti itu yang sangat membantu kita nantinya dengan sendirinya secara otomatis akan membuat kita ini pada saat menghadapi setiap orang yang berbeda-beda karakter itu, kita tuh bisa menyesuaikan diri. Oh, kalau orang kayak gini ini aku ngomongnya harus kayak gini. Oh, orang kayak gini harus tak telatenin kayak gini. Gitu. Oh, orang kayak gini tak skip dulu. Aku beresin yang lain dulu. Itu dengan sendirinya kita nanti pasti bisa, gitu loh. Ya, karena itu kita yang mau benar-benar serius di AFC, upgrade skill itu harus. Nah, di sini kan ada berapa peserta ini? 58 orang ya. Tanggal 27 Maret nanti itu winners mengadakan acara. Pak Ernest dan Pak Niko datang ya. Gimana dengan teman-teman sekalian? Antusias nggak mau ikut itu? Mungkin kalau cuma rumahnya di sekitar Surabaya dan sekitarnya gitu ya, kecuali yang luar kota jauh ya atau luar pulau ya, yang Surabaya dan sekitarnya, ayo hadir gitu loh. Di situ tuh kita pasti dapat sesuatu, nggak mungkin nggak dapat apa-apa. Euforianya beda, vibes-nya beda. Kita datang sama kita pulang itu loh, jadi orang yang beda bisa. Pemikiran kita, mindset kita itu bisa berbeda. Ya kayak begitu-begitu itu perjuangkan, harus mau hadir. Jarak itu enggak inilah. Jangan jadi halangan untuk kita bisa mengupgrade diri. Ya. Terus ada lagi yang lain? Kalau misalnya nggak puas sama pertanyaannya, tambahin lagi ya. Kok bisa ya join 3 titik? Pak Bimo nih nanya. Iya Pak, saya di awal saya selalu berusaha untuk menjelaskan apa manfaat 3 titik itu. Karena saya sendiri dulu waktu join tidak dijelaskan, ya, sehingga saya cara taruh titik-titik saya itu amburadul lah karu-karuan. Titik kedua sama titik ketiga itu gak karu-karuan, amburadul. Dan saya tidak mengerti dulu bagaimana pasang titik atau gini-gini itu nggak ngerti semua karena waktu itu masih baru ya. Dan leader-leader kita waktu itu upline saya ini juga sama-sama masih belajar, gitu loh. Ya, belum ngerti yang sampai seperti sekarang ini, semuanya bisa terpusat, bisa sistemnya kita jadi satu gitu. Kalau dulu semua pakai cara masing-masing. Saya dulu nggak ngerti dah ini dipasang gini gimana nggak ngerti, nggak paham. Karena itu dan juga tidak dijelaskan 3 titik itu seperti apa. Padahal 3 titik itu sangat-sangat penting untuk dijelaskan di awal. Perkara orang mau ambil terserah, nggak mau ambil juga terserah. Pokoknya saya sudah jelasin. Jangan sampai nanti kalau misalnya orang ini titiknya berkembang, terus dia mau pasang dia ngerti 3 titik, terus kita tidak menjelaskan, akhirnya kena omelan, gitu loh. Masuk yang dulu itu saya sempat ngomel-ngomel tuh sama upline saya, kok kenapa aku nggak dijelasin 3 titik kayak begitu? Ya sungkan katanya, nanti kayak seolah-olah aduh gimana ya ngeluarin modal kok banyaknya. Padahal saya kan mikir secara otak pengusaha ya, yang namanya binary sistem seperti ini, kita harus taruh posisi kita teraman, terbaik itu adalah yang 3-3-nya di atas, gitu loh. Itu kita kasih tahu benefitnya kepada mereka. Perkara mereka mau join 3 titik silakan, perkara mereka merasa keluar modal segitu terlalu berat, ya kita nggak bisa paksa. Tapi kita harus jelaskan sama mereka. Biasanya pasti ada aja yang nyantol, Pak. Ya jangan berharap 100% orang yang kita prospek pasti buka 3 titik ya, yang enggak. Mak biasanya lagi musim promo ruby gini, ini kan banyak yang buka kesempatan untuk punya 3 titik itu tadi. Karena lebih murah kan.
Itu ya. Ada lagi yang lain? Terima kasih, C. Ya, sama-sama. Kalau sekarang kan harus satu KTP satu, kalau mau gimana pakai KTP orang lain kah? Setahu saya sih masih dikasih kesempatan itu ya 3 titik itu ya. Mestinya gini, perkara mau buka titik berapapun gitu ya, apalagi seorang konsumen ya, orang yang apa cuma pemakai itu kan beli terus, apalagi kalau sangat suka produknya AFC itu kan beli terus itu. Ya nggak masalah mau buka 1000 titik pun itu nggak masalah. Cuma yang dimaksud 3 titik itu adalah yang dihitung sebagai apa namanya yang dibayar sama perusahaan kalau mencapai rank itu cuma 3 dari akun kita. Kalau misalnya atas nama kita yang dapat rank ada 4, 5, 6, 7 ya yang dibayar cuma 3. Tahu saya sih seperti itu. Dan kalau mungkin sudah ada batasan harus cuma 1 KTP saja, nggak boleh 3. Saya masih belum ada woro-woro yang ini ya dari apa namanya leader, belum ada. Tapi setahu saya masih boleh itu buka 3 titik. Terus kalau misalnya ini ada pertanyaan juga ya. Kalau misalnya sudah mau tanya gitu, sudah dijelasan, habis gitu sudah tertarik ini. Oke, sudah tertarik. Terus tapi nanti saya tak tanya istri dulu ya di rumah ya. Saya biasanya langsung kalau saya langsung ngomongnya kayak gini. Loh, ngomongnya kamu sama ngomongnya aku kan pasti beda. Gitu loh. Sekarang misalnya aku jelasin ke kamu bisa nggak ngulangin ke istrimu seperti yang aku jelasin? Nggak mungkin kamu bisa ngulangi perkataanku itu sama persis kepada istrimu. Jadi tak pasti istrimu nggak mau join. Tinggal sekarang tak kasih contoh. Biasanya yang tak kasih contoh itu Pak Safiuddin, ya sopir taksi itu. Ya, dia dulu waktu join AFC pun itu gadaikan kalung istrinya tuh lo nggak ngomong, tahu-tahu diambil aja gitu kalungnya digadaikan. Tapi dia merasa punya keyakinan bahwa dia harus coba gitu loh bisnis ini. Karena dia sudah coba kerja bertahun-tahun ya, sampai tidur di jalanan. Kalau jadi sopir taksi atau sopir Grab kan gitu ya, tidur sampai di jalanan. Enggak ngerubah nasib apa-apa. Disuruh ngeluarin modal 3,3 juta aja nggak punya duit. Jadi kalau dia akhirnya berpikiran untuk paling enggak aku mau lah ngerubah hidup aku. Ya dengan segala cara sudah. Kalau dia lihat oh istrinya punya kalung yang nilainya bisa dipakai untuk join, ya udah diambil. Biasanya saya menceritakan itu. Enggak semua orang itu ya begini loh. Kalau kita ini mau bicara sama pasangan, ya memang ada orang yang bicara sama. Kalau kerjaan itu enggak dapat restu dari pasangan itu enggak membawa rezeki. Buku untuk apa ini? Nggak membawa kelancaran. Ada yang bilang kan seperti itu. Loh, nantinya ya pasti harus ngomong sih. Nantinya ya harus pasti menjelaskan. Tetapi kalau di awal untuk memutuskan sesuatu merubah hidup kita itu gimana? Caranya kalau kamu nggak enak semua mau jalanin bisnis itu di awal tanpa restu dari pasangan kita, ya kamu datangnya harus berdua sama istrimu. Aku yang jelasin. Aku bilang gitu. Tapi nggak boleh kamu yang jelasin, ya nggak fair dong. Karena kamu nggak bisa ulang kata-kata saya. Saya biasanya ngomong seperti itu. Kalau pakai alasan istri ataupun suami ya. Terus kalau misalnya alasan yang paling klise lagi adalah nggak punya modal. Contohnya, banyak. Emangnya semua orang yang sukses di sini berapa persentase yang join itu di awal pakai modalnya sendiri? Saya aja loh utang kok juga. Saya utang kartu kredit karena saya minta suami saya udah nggak dikasih karena banyaknya kegagalan bisnis yang pernah saya lakukan sebelumnya. Ya, jadinya sudahlah kamu berhenti dulu, rehat dulu, nggak usah bisnis pakai modal gede kayak gitu. Tapi waktu itu saya kepingin sekali
Ya, karena itu saya nekat pakai kartu kredit, saya cicilin 12 kali. Udah tak cicilin 12 kali, ternyata nggak sampai pembayaran yang kedua, saya sudah bisa balik modal. Dan sampai saat ini, yang saya dapat ya cuma profit, saya nggak perlu keluar modal lagi. Gitu loh. Apa ruginya? Ya kan? Karena itu kayak Pak Eka Yanto, Pak Bobi, siapa lagi sih, Pak Boy, aduh, semuanya nggak punya duit loh di awal mau join itu. Tapi kenapa mereka bisa? Ya karena itu loh, seperti yang Pak Ernest tadi ngomong, jangan suka mendiskon diri kita, teman-teman. Kita ini mempunyai, ya semua manusia lah ya, nggak cuma yang sukses-sukses saja di AFC. Kita semua ini punya potensi untuk bisa menjadi orang yang berhasil. Tapi yang menghalangi potensi itu bisa berkembang adalah diri kita sendiri. Yang ngeblok itu adalah diri kita sendiri. Loh, apakah orang-orang yang sukses di AFC ini nggak pernah nggak pernah sambatan, terus apa nggak pernah merasa kayak down kayak gitu? Loh ya pernah. Tapi beda kalau kita bisnis di AFC sama bisnis konvensional. Ya, saya bandingkan karena saya background pengusaha ya. Itu beda, posingnya itu beda, daunnya itu beda. Kalau di bisnis konvensional ada kerugian, ya sudah, daunnya mau up lagi itu susah. Karena apa? Harus suntik modal lagi kalau mau bisnisnya tetap jalan. Tapi kalau di AFC kan enggak, teman-teman. Istirahat dulu, nggak apa-apa, jalan-jalan dulu kemana, ke Bali, ke Solo, kuliner. Nanti kalau udah tenang, bisnis lagi, ketemu orang baru lagi, masuk komunitas lain lagi, kenal sama si A, si B lagi, tawari lagi. Nggak perlu keluar modal lagi, dapat duit lagi. Jadi ruginya apa? Saya nggak ngerti. Kalau ada orang yang ngomong nggak punya modal, pembantu saya tuh loh mau join. Dia punya modal enggak? Tak kasih YouTube-nya Bu Titin itu, dia berawal dari sasetan itu mau dia mau coba. Nah, itu namanya orang mau merubah hidup. Nah, kalau sudah dikasihin cara sampai ini loh, orang yang dari begini bisa sukses sampai kayak begini. Panggah terus meragukan dirinya aja ya wis. Ya tamat toh sudah. Hidupnya sendiri ya sudah sampai segitu aja. Nggak akan bisa berubah. Ya sudah, kalau dirinya sendiri nggak mau berubah, masa kita yang bisa merubah hidup orang lain? Kan nggak bisa. Gitu ya, teman-teman. Terus pertanyaan yang berikutnya, ada yang pernah ikut MLM tetapi gagal. Ya, jadi mau ikut AFC ini nggak pede. Nah, pertanyaannya gimana caranya handling objection untuk orang-orang yang seperti ini? Loh, masalahnya gini, MLM yang ada di Indonesia ini dengan MLM yang namanya AFC itu aja udah beda. Beda dari semuanya. Karena apa yang ada di dalam mindset mereka tentang MLM itu nggak ada di AFC gitu loh. Yang mereka takuti, yang mereka pusingkan, yang mereka takutin untuk gagal itu di AFC nggak ada. Kalau teman-teman semua kan sering ngikutin ya flyernya kita. Biasanya kenapa orang pada gak suka sama MLM, benci sama MLM. Ya sudah, faktornya itu aja. Yang paling parah ya kalau orang sudah benar-benar terjun MLM-an ya, tutup poin itu. Karena ternyata saya ya baru tahu loh, gara-gara tutup poin itu sampai siapa tuh ya, Bu Henitan ya, Henitan itu sampai utangnya banyak gara-gara tutup poin, ya ampun. Nah, kayak begitu itu kalau misalnya dia sudah meninggalkan MLM-nya yang lama, terus disuruh lagi join MLM yang kayak begini, kalau kita nggak ngerti menjelaskan apa keunggulan AFC, ya pasti nggak pede, nggak keluar PD-nya. Saya aja yang pernah ikut MLM yang lain, walaupun saya nggak jalanin ya cuma tahu, oh disuruh join, ya wes join, cuma beli produknya aja. Itu aja ditawarin AFC aja nggak saya anggap kok yang nawarin. Dulu yang nawarin saya, kalau saya sering ceritakan, itu kan sepupu saya sendiri, Pak Yusak.
ya. Pak Yusak yang nawarin saya, itu nggak saya anggap. Tapi sebelum Pak Yusak nawarin saya, itu kira-kira 2 bulan sebelumnya, saya sudah pernah ditawarin oleh satu orang temennya kakak sepupu saya. Dia itu kalau misalnya saya jadi member sama sebelum Pak Yusak ini ya timnya Pak Ekayanto juga, tapi kaki kuatnya Pak Ekayanto di kakinya Bu Silvi situ. Jadi dia sudah nawarin saya, tapi karena yang dulu awal-awal itu yang dia tawarkan itu adalah AFC-nya, produknya gitu ya. AFC punya produk A gitu. Makanya jangan main-main. Kalau kita nawarin orang itu produk, kita nggak punya bekal, nggak punya peluru, ditembak balik sama orang yang kita tawarin, ya. Sehingga akhirnya siapa? Yang keder yang nawarin. Itu yang saya lakukan ya teman-teman waktu itu. Waktu itu saya ditawarin di Adijasa, bayangin, papa saya meninggal, terus waktu itu dia datang gitu ya, besuk gitu ya. Kalau istilah Chinese-nya itu apa? Maisong, datang ke Adijasa, terus dia tanya sama saya waktu itu, Mel, kamu pernah dengar nggak AFC? Dia bilang, apa itu? MLM. Ya kayak MLM gitulah. Oh, bukan ini ya, saya nyebutkan sama-sama ada FC-nya gitu, tapi beda depannya aja. Bukan kayak lah dia sendiri tuh nggak yakin gitu loh. Nawarin itu nggak bawa peluru ya, tak berondong sama saya. Wah, aku nggak mau minum gitu-gitu. Soalnya aku sudah minum yang ini ya, jenisnya sama ya. Jadi jenisnya sama untuk regenerasi sel, dan kayak gitu-gitulah. Terus saya ngomong, saya habis minum produk itu, terus saya hentikan, ya nggak selang lama saya sakit batuk saya nggak sembuh 8 bulan, gitu. Dengan muka saya yang sadis gitu. Tahu dia ternyata belum join teman-teman. Jadi temannya kakak saya ini belum join. Begitu saya ngomong kayak gitu, ternyata dia sendiri nggak jadi join teman-teman. Wah, sakti saya kan, gitu loh. Saya lebih sakti akhirnya. Karena apa? Saya yang tembak dia balik gitu. Saya yang akhirnya malah membuat dia jadi nggak percaya sama yang dia tawarkan. Nah ini yang kita harus hati-hati. Kalau kita mau main di produk ataupun main di sistem, yang pertama jangan asal maju gitu loh. Orang maju perang asal perang nggak bawa persenjataan, ya mampus lah. Paling enggak kita punya sudah. Kalau at least ya teman-teman ya, sebenarnya modal kerja di AFC ini cuma satu. Untuk memulainya. Trust-nya kita dulu ini ada apa enggak? Kalau kita nggak punya trust di sini, nggak punya trust di sistem, nggak punya trust di produk, ya sudahlah nggak usah. Dipancing dulu trust-nya ini dengan apa? Dengan banyak belajar. Dengan banyak mendengarkan. Dengarkan loh, tuh Pak Ernest kalau ngomong itu loh, dengarkan. Terus kayak Pak Niko kalau ngomong dengerin, leader-leader kalau ngomong ini sering bertanya. Karena tanya itu loh nggak bayar. Tanya juga nggak akan dicaci maki kok sama yang lain. Gitu. Jadinya jangan sampai kita itu menyerang nggak bawa perbekalan, akhirnya ditembak balik mati sendiri. Sampai sekarang dia nggak join loh AFC. Jadi dia hanya sebagai penonton melihat orang-orang lain sukses. Ya sudah. Gitu. Akhirnya malah saya join di orang lain. Jadi dia sampai geleng-geleng, coba kamu dulu join di saya. Nggak bisa, aku ngomongin nggak bisa, C. Karena kamu jelaskan sama aku aja, kamu nggak yakin dengan apa yang kamu tawarkan. Aku kan kerasa, gitu loh. Jadi ya, kita kalau nawarin sama orang, kita nggak yakin, itu kerasa, teman-teman. Auranya kita yang nggak yakin itu kebawa sampai ke mereka, gitu loh. Jadi kita harus yakin. Kadang itu loh produk, nggak mungkin toh bisa ngerti 100% apal semua. Aduh ngomongnya mengsle-mengsle sedikit, kadang orang ya nggak ngerti kok. Tapi kalau orang itu ngelihat aura kita yakin, ya orang mantuk-mantuk aja percaya. Sambil nanti kita membenahi apa yang kita pelajari, gini gitu. Pokoknya trust itu harus, kalau nggak ada trust di sini nggak bisa. Ya. Terus, orang sudah tertarik,
tapi diri kitanya nggak bisa closing mereka. Gimana cara closing yang tepat? Dek, ini pertanyaannya agak membingungkan. Biasanya kalau orang sudah tertarik, ya pasti bisa kita giring closing. Kecuali kalau alasannya biasanya yaitu tadi nggak punya duit lah, bla bla bla. Kita bisa kasihin buka mindsetnya mereka. Ya, kalau kita sudah keadaan kita tetap stagnan seperti ini, terus mau ada perubahan hidup, berarti dalam hidup kita itu harus ada sesuatu yang kita rubah. Kalau maunya pancet, jadi kaum rebahan terus, tapi mau minta jadi orang kaya, ya mimpi dong, nggak bisa. Harus ada effort yang kita lakukan. Calon membernya tertarik, cuma kitanya yang nggak bisa teknik closing. Ya rata-rata kita nggak bisa teknik untuk mengclosing itu ya karena itu teman-teman. Satu, karena kita ini banyak kedernya kalau ngadepin orang, ya toh. Orangnya sudah kayak pasang tampang tertarik, tetapi nggak bisa join, kita ini nggak bisa nge-push. Ya, kita nggak. Saya punya downline seperti ini punya. Ngundangnya winternya setengah mati. Dia ngundang orang banyak bisa. Setelah dijelaskan, setelah saya bantu menjelaskan, tertarik mereka. Tetapi follow up nggak ada kabarnya. Loh, ini gimana? Ya kemarin di follow up itu gimana? Nggak bisa gini. Ternyata teknik follow up-nya dia itu nggak berani nanya. Ya, nggak berani ini loh menanyakan gimana kejelasannya itu nggak berani. Nunggu dihubungi. Loh ya, nggak mungkin toh. Kadang orang tertarik di depan kita, pulang itu sudah keplas, sudah habis keramas itu sudah lupa gitu loh orang-orang itu. Jadi karena itu kan dikasih waktu di sini kalau kita training. Golden hours itu adalah 2 kali 24 jam. Setelah itu orang akan mulai melupakan. Apalagi kalau orang ini tanya-tanya di luaran. Aku kemarin ditawari orang bisnis iki lho AFC. Kamu pernah dengar nggak? Waduh, wis apa iku lho MLM, wis padha ae MLM di mana-mana terus kayak ngono iku wae. Nah, akhirnya yang dari tertarik jadi surut. Nah, di sini memang penting teknik follow up. Ya, teknik follow up. Kalau saya biasanya kalau follow up mereka ya kalau di masa pandemi gini kan biasanya memang lewat chatting dulu atau telepon ya kalau kita akrab gitu. Ya apa aku kemarin ngomong-ngomong kayak gitu itu segera loh kamu putusin karena aku wes nggak sabar aku mau cepetan partneran sama kamu. Aku langsung mau kita kerja terus kita dapat income. Terus kalau misalnya kita dengan kerja kita bisa langsung dapat income, yang kamu tunggu apa? Kamu nunggu apa? Gitu loh. Baru gitu kan biasanya dia mulai memberikan keberatan-keberatannya dia. Dia akan terus terang. Oh iya, soalnya gini. Nah, itu nanti kita bantu gimana caranya. Karena kalau dia tanya pas kebetulan sama orang yang negatif, ya wis pasti ikut negatif. Ya. Sama kalau misalnya kita kepingin belajar renang, tanyanya sama orang yang pernah kelelep. Ya, akhirnya kita nggak berani kan belajar untuk berenang. Tapi kalau kita tanyanya sama guru renang misalnya, wah kita dimotivasi, kita dikasih tahu jangan takut. Ayo nanti aku bimbing kamu tak pegangin nanti nggak mungkin kamu tenggelam. Ya, teknik closing yang terbaik adalah apa yang bisa kita janjikan untuk mereka. Yang membuat mereka itu percaya sama kita gitu loh. Sama kayak renang itu tadi. Kalau kita nggak bisa renang, yang ngajari ini tidak meyakinkan lah podo kelelep ya siapa yang mau gitu kan. Tapi kalau dia bisa memberikan trust sama kita bahwa dengan aku keluar modal aku pasti ada di samping kamu pasti tak tulungi sampai kita sama-sama sukses. Karena hanya di bisnis AFC nih loh teman-teman, bantu orang dulu, bantu orang lain jadi sukses, baru kita ini ikut sukses. Itu kerjaan yang benar kan. Beda sama kerjaan-kerjaan yang menjanjikan keuntungan cepat, ya iming-iming yang luar biasa. Tetapi ujung-ujungnya membuat orang lain menderita. Kita yang untung, orang lain yang buntung. Itu bukan pekerjaan, teman-teman. Itu ya jawabannya.
Ada lagi yang lain? AFC kasih bonus banyak begini loh, apa nggak rugi? Ada nggak teman-teman yang ini? Ada orang yang tanya begini. Bonusnya banyak, apa nggak bangkrut itu perusahaannya? Ada, C. Ada ya. Ada. Pak Bimo pasti tahu dong cara jawabnya gimana? Tahu. Kalau tahu, ayo Pak, sharing Pak. Ya Pak? Ya, Jawabnya apa, Pak? tak jawab seperti ini aja. Kalau Ya. satu paket itu kan 3,4 juta ya, C ya. Nah, sekarang kalau kita punya piring sampai 100.000, seperti Koeka itu, kan tinggal mengalihkan saja 3,4 juta kali 100.000 kaki. 100.000 piring. Kan ketemu 340 miliar. Betul betul saja. Jadi kan Koeka kan ngasih ke perusahaan 340 miliar gitu ke perusahaan. Terus Koeka dikasih bonus 16 M itu 3 tahun. Jadi kan ya perusahaan sangat untung sekali, nggak mungkin rugi dong. Ya. Betul ya. Oke. Saya soalnya matematika dulu dapat 25 Pak. Jadi nggak bisa hitung-hitungan. Jadi ya, satu Pak, paket itu 3,4 tinggal ngalikan saja berapa pairi yang dia punya sudah ketemu C. Ya. 340 miliar itu ke perusahaan. Ya, itu kalau dari segi orang yang kepingin hitung-hitungan gitu ya Pak, mungkin kan karena Iya, Pak Bimo kalau pinter menjelaskan ya seperti itu. kuasai hitungan gitu Pak ya. Tapi biasanya betul. gini Pak, karena saya nggak pinter matematika tuh Pak. Jadi saya biasanya jawabnya berdasarkan dari apa yang diajarkan oleh Pak Ernest. Jadi Pak Ernest ini ngasih tahu sama semuanya, karena dari awal dulu sudah banyak pertanyaan seperti ini. Gitu loh, kok bonusnya gini wih sampai 3,5 M orang satu gini ya, apa gak bangkrut perusahaan nih, makanya produknya jadi mahal gitu kan ya. Akhirnya Pak Ernest itu ada YouTube-nya khusus itu, nanti bisa minta sama kliennya. Pak Ernest Belum itu tahu ini aku menjelaskan YouTube-nya. seperti ini. Jadi perusahaan Jepang itu AFC ini mendapatkan keuntungan itu bukan dari per box barang yang kita jual gitu loh. Keuntungannya itu bukan dari per box yang dijual justru, tetapi dari kalau dulunya Jepang itu mempunyai apa istilahnya target ya, kepingin masuk di Indonesia, itu ingin 5% penduduk Indonesia itu mengenal siapa itu AFC, sehingga nanti akan menaikkan nilai sahamnya dia itu. Jadi bukan keuntungan per box yang dia kejar. Bahkan waktu di awal-awal Pak, per box-nya itu masih disubsidi Pak, harga segitu itu dulu. Waktu di awal-awal. Jadi Jepang masih mensubsidi harga per box yang kita jual itu tadi. Tapi mereka berani bayar harga. Karena apa? Mereka perusahaan raksasa yang sudah go public. Sehingga yang mereka jadikan target adalah kenaikan nilai saham. Ya, ternyata kalau kita lihat sekarang, dari data ya, kita semua ngomongnya by data ya, 800.000 orang yang sudah join sebagai member, itu masih berapa persen dari jumlahnya penduduk Indonesia? Belum 5% kan? Tapi sahamnya sudah naik ke 100%. Itu kan luar biasa. Gitu loh. Jadi dari situ, karena itu kalau kita join sama perusahaan yang sudah go public, yang sudah gede seperti ini, kita nggak usah khawatir untuk hal-hal yang kayak begitu itu. Dan nilai pergerakan saham itu sendiri kita bisa pantau sendiri loh, tinggal masuk ke Bloomberg, AFC HDAMS, lihat sudah sahamnya naik turunnya berapa. Fluktuatif ya, pasti ada fluktuatif, tapi cenderungnya itu naik. Saya waktu baru join di 2019 Agustus, kira-kira saya kurang lebihnya itu ingatnya sekitar 400 sekian yen per lembar sahamnya. Sekarang sudah 800 lebih loh Pak. Naiknya 100%. Padahal masih 800.000 yang join. Itu profitnya berapa perusahaan kelas kayak gitu. Ya, jadi keuntungan bukan diraih dari per box kita jualan.
Karena ingredients-nya sendiri, Pak, itu sudah mahal sekali. Iya. Aku belum tahu itu, C. Tadi ya kalau aku prospek ya langsung tak kalikan harga per paket itu aja. Ketemu berapa 100 pairi ya. Tinggal kalikan aja 340 miliar loh. Kita ngasih perusahaan segini. Berarti kan layak toh kalau kita dapat bonus sekian. Cuma berapa persennya. Aku tak jelasin gitu aja, C. Dulu itu pernah ada yang sama-sama ahli matematikanya, Pak. Jadi yang prospek pinter ngitung, yang di prospek jago ngitung juga, gitu loh. Sehingga akhirnya nggak ketemu jawabannya. Akhirnya dikasih YouTube-nya Pak Ernest itu diem. Dan akhirnya dia ngerti. Itu termasuk kakak sepupu saya sendiri. Pertanyaannya seperti itu. Dan kakak sepupu saya itu adalah lulusan Brawijaya summa cum laude. Kalau urusan hitung-hitungan jangan ngomong sama dia, gitu loh. Akhirnya saya nggak berani mengeluarkan hitungan angka. Saya kasih taunya YouTube-nya Pak Ernest itu dan dia akhirnya, oh iya betul, kalau kayak gitu betul, udah selesai. Gitu. Kalau dikasih hitung-hitungan bulat terus itu Pak nanti. Jadinya kita nggak prospek malah ini hitung-hitungan terus. Bagaimana, ini ada pertanyaan lagi ya, bagaimana cara supaya saya bisa segera sukses? Apakah langkah awal yang harus saya lakukan? Kalau menurut pengalaman saya, dulu saya itu nggak punya teknik, spesial teknik supaya bisa sukses itu gimana? Enggak. Bagi saya Pak ya, teman-teman ya, yang bisa membuat kita semua sukses di AFC ini adalah karena 3 pilarnya ini sempurna. Secara perusahaannya oke, secara sistemnya kita terbantu, secara produknya kita kebantu. Jadi mestinya ya, kita cuma butuh action talk. Kalau kita nih mau action aja, ya pasti jadi, Pak. Pasti jadi. Cuma dari perjalanan prosesnya itu, setiap orang kan beda-beda, Pak. Karena link-nya kita beda-beda. Orang yang saya kenal dengan orang yang Pak Bimo kenal, dengan orang yang Mbak Tutus kenal, itu kan nggak sama. Ya, kualitas orangnya, karakter orangnya itu nggak sama. Jadinya ya sudah kita coba peruntungan kita itu di link kita ini. Lah waktu awal dulu saya cuma punya satu komunitas itu cuma di gym doang gitu loh. Teman-teman saya cuma di gym. Disuruh hubungi temen TK, wong wis gak tahu kumpul ya. Temen SD ya gak tahu kumpul. Ada grup ya cuma silent, masa tahu-tahu terus di grup ngomong nawarin sesuatu. Pasti mereka pikirannya negatif. Jadi saya start dari orang-orang yang saya kenal baik dulu memang. Teman-teman yang saat itu lagi bersama-sama dengan saya, yang lagi baik sama saya itu siapa? Yaitu yang saya ini. Tetapi cara saya waktu itu adalah memilih di antara komunitas tersebut siapa yang paling berpengaruh. Itu saya tembak duluan. Dan ya puji Tuhan lagi, syukur alhamdulillah, paling enggak saya itu punya insting basic insting lah ya, basic insting yang nggak perlu harus saya pelajari lewat buku gitu loh. Maksudnya saya sudah punya naluri sendiri. Aku nih kalau mau nawari komunitas di gym, aku harus nawari orang yang berpengaruh dulu. Kalau orang yang berpengaruh dulu ini kena, aku ngomongin orang ini kalau orang ini cocok sama produknya, orang ini mau bisnisnya, gampang ngomong ke yang lain-lain gitu. Dan itu secara alami saya sendiri melakukan hal itu waktu itu. Jadi mungkin teman-teman bisa contoh juga gitu ya. Jadi saya pilih salah satu teman saya yang di situ, kalau di gym itu apa sih yang dilihat teman-teman? Bodinya. Ya toh, kita datang ke gym pasti orang yang berpengaruh di situ pasti yang bodinya bagus, yang sukses nge-gym. Nggak kayak saya, sudah nge-gym belasan tahun bodinya ya gini-gini aja gitu loh. Ya, jadi yang dilihat orang yang, badannya kalau istilahnya itu kering gitu ya, ototnya kelihatan gitu. Terus cantik, terus orangnya supel, itu yang saya dedepin dulu. Nah, kebetulan saya baik juga sama dia. Saya ajak ketemu makan. Saya ceritakan waktu itu saya masuk lewat papa saya. Saya ini ngomong kayak istilahnya kalau saya di Kristen ya,
kesaksian gitu loh. Saya tuh bersaksi bahwa saya ini nemukan suatu produk yang sangat bagus. Karena dulu bicaranya mesti produk kalau di awal-awal. Karena AFC belum tahu, orang-orang belum terlalu tahu ini apa. Jadi kita pengenalannya lewat produk dulu. Aku itu mengenal satu produk yang sangat bagus sekali, yang sangat tak sesalkan. Kenapa aku kenalnya itu bulan 7. Sedangkan papaku itu meninggal bulan 5. Padahal produk ini sudah masuk di Indonesia tahun 2018 dan saya nggak tahu. Seandainya aku tahu ini produk, mungkin papa saya waktu meninggal itu nggak semenderita kayak begitu. Ya kayak sambil kayak ceritanya itu kayak ya waktu itu masih barusan meninggal ya memang papa saya. Jadi saya agak kayak setengah-setengah, agak kayak berabak-berabak gitu loh. Jadi teman saya itu kan perhatian begini toh. Dia perhatian terus ngomong, apa Mel, apa itu, kamu nemu produk apa? Produk ini dari Jepang, ya. Dan aku bisa mau menyentuh ini produk, padahal aku sudah anti produk-produk yang seperti ini. Aku ini mau menyentuh produk ini ya karena ada perubahan yang terjadi. Karena suamiku konsumsi gini kok aku ngelihat perubahan yang luar biasa kayak gitu. Jadinya aku jadi interest, aku kepingin tahu lebih banyak tentang ini. Dan ternyata kok tak lihat nggak ada tandingannya karena ada paten itu tadi. Lah, teman saya ini bukan orang bodoh, ya, bukan orang yang hanya diiming-imingi kayak begitu terus langsung tertarik, enggak. Dan dia orang yang sangat terus terang. Dia ngomong sama saya gini, sorry ya Mel ya, aku tertarik dengan apa yang kamu ceritakan. Tapi bukan karena cerita drama tentang papa kamu. Oh, dia ngomong kayak gitu loh. Bukan karena menceritakan tentang papa kamu. Tetapi kalau toh memang ada produk sebagus itu, aku kepingin nyoba. Karena ternyata walaupun dia badannya kurus, cantik, langsingnya seperti itu, loh kolesterolen dia. Loh kok bisa? Aku bilang, iya. Karena dia berolahraga setengah mati setiap hari bisa 4 jam fitness sama ikut kelas itu supaya dia bisa makan enak gitu loh. Karena itu dia punya kolesterol yang sangat tinggi dan dia tergantung sama obat kolesterol. Akhirnya saya suruh coba. Kena giling krisis lagi waktu itu. Jadi badannya dia ada respon yang tidak enak gitu loh karena proses perbaikan. Sampai saya waktu itu telepon dokter Luigi karena dia sampai muntah-muntah waktu itu. Terus setelah dijelaskan sama dokter Luigi akhirnya dia tetap paksakan dirinya untuk minum sehingga akhirnya lepas yang namanya obat kolesterol. Begitu dia merasakan perbaikan itu nggak lama kok, sekitar 2 minggu. Sekitar 2 minggu dia mengalami sesuatu yang enak gitu di badannya dia cerita dengan sendirinya. Terus saya ngomong, kamu jadi brand ambasadorku ya, aku bilang gitu. Orang-orang nanti yang coba aku tawarin ini, tak suruh tanya ke kamu, biar kamu jelasin. Oke, dia bilang gitu. Jadi aku tinggal ngomong, si itu loh, konsumsi ini loh. Dia akhirnya lepas loh obat kolesterol. Pada semua berbondong-bondong nanya sama dia. Dan akhirnya join. Nah, tapi waktu itu saya belum ngerti apa itu bonus pairing, apa itu bonus pass up, ya. Karena waktu itu jualan produk dan bonus sponsornya gede, teman-teman. Saya terlena dengan bonus sponsor. Gitu loh. Saya tidak mencoba untuk membina tim, saya nggak mencoba untuk mengatur titik saya nggak mencoba mengenalkan kepada mereka gimana caranya supaya bisa minum gratis. Ya, tetapi saya kenaan terima bonus sponsor itu kan gede. Sampai akhirnya semuanya sudah beli, nah mulai sadar. Loh, kalau sudah nggak jualan, nggak dapat duit ya. Karena mereka ya nunggu mereka repeat order kan. Baru terus mulai memperhatikan apa yang diomongkan sama Pak Bobi itu. Ya, jadi boleh dibilang saya kerja itu nggak maksimal lah. Di awal-awal tuh nggak maksimal. Ya karena itu tadi terlalu kesengsem sama produk, kenaan jadi sales jualan. Itu yang jangan sampai kita melakukan itu. Begitu orang cocok produk, langsung jelaskan sistem. Mereka pasti mau dengar kok. Kenapa? Sudah trust sama produknya. Langsung jelasin, kamu masa mau beli terus? Ini ya nggak murah loh.
Sekaya-kayanya orang kalau disuruh beli terus 3 juta dan merasakan manfaat untuk diri sendiri, dia pasti juga ingin suaminya minum, pasti juga ingin anak-anaknya minum, pasti juga ingin orang tuanya minum. Kuat membelikan orang segitu banyak, orang rumah. Nggak mungkin. Makanya harus cepat-cepat segera jelasin itu sistem bisnisnya. Ayo supaya kamu bisa dapat, pertama kita pancing, 1 paket cocok, bukakan paket lagi atas namanya dia di bawahnya. Dapatkan dia konnichiwa. Nah, kamu lihat nih konnichiwa. Kamu dapat segini, ini artinya apa? Ini ada bisnisnya. Kalau misalnya jelaskan sudah mulai kita bisa masuk ke sistem. Mereka pasti mau dengar. Karena sudah trust sama produknya. Repeat lagi, pasang lagi sebelah kanan, dapat lagi, ya kan? Dapat lagi bonus sponsor plus bonus pairing. Lama-lama perhatian, itu yang terjadi dengan teman saya yang sekarang menjadi kaki kuat saya. Dulunya cuma join produk aja, lama-lama saya jelasin kok dia dapat konnichiwa. Konnichiwa apa sih ini konnichiwa? Segera saya jelaskan apa, sudah jalan dengan sendirinya. Kayak gitu teman-teman. Jadi jangan kenaan orang sudah trust produk, dipasang di titik pertama terus ya, dipasang di titik pertama terus sampai diamond, dia nggak dapat apa-apa, kita tok yang dapat terus. Jangan kayak gitu. Kalau kepingin orang itu jalan produknya, itu jalan bisnisnya, itu kita harus pasangkan buat mereka itu dapat cashback, dapat keuntungan-keuntungan. Pokoknya kita dalam bisnis ini ya teman-teman, yang memancing kita untuk bisa mendapatkan rezeki, itu kalau kita punya hati ingin membantu orang lain. Itu rezeki pasti keseret dengan sendirinya gitu loh. Karena itu memang kuncinya. Saya pernah ngelihat di TikTok ya, ada orang bicara kayak begini. Rahasia membuka pintu surga. Rahasia membuka rezeki pintu surga gitu loh, supaya tercurah. Terus dia bilang, rahasianya adalah coba lakukan, kasih orang tuamu, gitu ya katanya, kasih orang tuamu sesuatu. Maksudnya kita itu memperhatikan dari yang semulanya nggak memperhatikan, terus berikan sesuatu gitu loh, apa gitu loh. Mungkin kamu belikan, nggak usah hal-hal yang mewah-mewah, hal yang kecil-kecil aja kamu perhatikan, belikan dia bakso, atau belikan makanan dia kesukaan, belikan barang kesukaan, atau misalnya kalau mama saya suka dasteran gitu, belikan daster, itu nanti pintu surga akan terbuka dan mencurahkan rezekinya. Itu bisa dicoba teman-teman. Nah, dia ngomongnya kayak begitu. Padahal kalau menurut saya, ya itu kebalik gitu loh. Miliki hati mengasihi dulu ke orang tua, otomatis kita kepingin memberi kok. Kalau yang namanya kita punya hati kasih, kita punya rasa cinta, pasti katut itu kepingin memberi itu pasti katut. Nah kalau itu sudah diiringi memberi dengan ketulusan itu, itulah yang baru mancing rezeki. Itu loh. Jadi kalau di sini potensinya kita kalau jualan, kadang kenapa nggak bisa closing, nggak bisa follow up? Karena kita sendiri punya mindset, kita ini ngerekrut orang supaya kita untung. Akhirnya kita nggak berani follow up itu. Karena takut dianggap cari keuntungan pada teman sendiri. Coba dirubah tuh dibalik mindsetnya. Saya memperhatikan kamu. Saya tak lihat kamu ini kondisi pandemi penghasilannya menurun terus, cari utangan kanan kiri. Aku concern sama kamu punya kehidupan, kamu punya struggle ya, perjuangan. Kamu tak kenalkan satu peluang bisnis ini, di mana yang sukses di sini sudah cukup banyak, yaitu membuktikan bahwa ini bisa dijalankan oleh siapa saja. Tinggal kamu mau apa enggak, bukan bisa apa enggak. Nah kalau kita ngomongnya mindsetnya kayak begini, ditolak sama orang, ya kita nggak merasa rugi, teman-teman. Saya malah merasa orang yang saya kasih tahu informasi bagus begini menolak, ya dia yang rugi, gitu loh. Kamu doa, ya toh, kalau misalnya Muslim ya,
sehari 5 kali minta dibukakan pintu rezeki. Lah kalau Tuhan ngutusnya saya misalnya untuk ngomong sama kamu, sama kalian, tapi nggak dianggap, lah ya sudah toh. Ya Tuhan bingung, loh aku ngutus orang, kamu mau tak kasih rezeki ya ditolak. Ya berarti rezekimu mundur. Ya gampang toh. Jadi nggak usah baper, nggak usah sakit hati ditolak orang, nggak usah terus down. Kalau saya nih, Mas santai aja. Oh, kamu nolak ya wes gak apa-apa. Nanti tak pancing-pancing. Kamu suka lihat medsosku nggak sih? Aku kalau pasang story, yang baca storyku tuh siapa aja sih? Kalau orang-orang yang tak prospek ini kepo sama storyku, sama story Instagram atau story WA, tak bombardir lewat situ kan nggak langsung nembak orangnya. Semua orang yang lihat story saya kan netral gitu loh, bisa siapapun yang lihat. Tetapi orang ini kan ngepoin saya. Jadinya saya bisa masukkan hal-hal yang membuat dia untuk tambah interest itu gimana. Supaya saya bisa follow up lagi berikutnya. Seperti itu ya. Terus ini ada pertanyaan lagi. Iya, apa yang disampaikan Pak Niko tadi malam itu lagi kita godok ya, lagi oleh tim Winners lagi digodok dan lagi dibuat. Dan semoga teman-teman yang hadir di malam hari ini juga kemarin juga mendengar ya apa yang katanya Pak Niko itu. Jadi nanti Zoom-nya itu akan ada 2 sesi, akan disaring. Orang yang melihat Zoom pertama itu adalah pertama kita menjelaskan sama sekali nggak ada AFC-nya, ya sama sekali nggak ngerti itu bisnisnya apa. Jadi cuma menjelaskan gimana hidupnya dia itu bisa berubah lah gini-gini yang membuat orang itu kepo. Supaya orang yang diundang itu kepo dengan apa yang dijelaskan, sehingga dia akhirnya mau join Zoom berikutnya, sesi berikutnya. Sehingga tersaring orang-orang yang ikut di Zoom berikutnya, itu adalah orang-orang yang sangat potensial closing-nya. Gitu. Baru nanti di yang kedua, itu mulai bisa masuk ke penjelasan yang lebih mendetail tentang AFC ini apa, secara perusahaan, secara produk, dan secara sistem. Gitu ya. Nah, itu nanti masih digodok oleh tim Winners yang nantinya Zoom kita ini nanti akan mulai mengikuti apa yang sudah dijelaskan sama Pak Niko kemarin. Keren kan? Jadi Pak Niko sendiri juga perusahaan juga ikut memikirkan bagaimana member-membernya itu bisa semakin berkembang. Karena cara yang dipakai teman-teman itu nggak bisa sama dari awal terus tahun pertama, tahun kedua sampai tahun keempat nggak bisa kita terus pakai cara yang sama. Karena apa? Karena yang di luaran sana juga kompetitor juga banyak ya. Terus kemudian orang yang join juga sudah lebih banyak sehingga kita harus punya strategi-strategi lain yang berbeda. Gimana caranya kita bisa mengundang orang dengan menarik itu tanpa ada embel-embel AFC. Itu gimana caranya? Nah, itu nanti diikuti. Lah nanti tanggal 27 juga teman-teman. Ayo kita sama-sama ketemuan ya, yang semua hadir di sini kecuali yang mungkin luar pulau. Tapi kalau yang luar pulau mau hadir ya nggak apa-apa sih. Ya kan? Saya sendiri aja sampai ke Papua loh. Sendirian loh. Ke Kalimantan, ke apa tuh sendirian berangkat. Ya untuk ngikutin LOP di sana. Yang sudah paling nggak punya jaringan sedikit di sana ya. Saya kepingin berjumpa dengan mereka, ngomong-ngomong sama mereka, masuk sampai ke pedalaman. Dan di sana saya ngelihat betapa orang-orang, di sana banyak penyakit aneh-aneh ya. Ya semestinya penyakitnya nggak aneh. Kalau di Papua pedalaman itu, sakit kusta itu kan sudah mulai ribuan tahun yang lalu ada. Tapi sekarang mungkin sudah nggak muncul lagi di perkotaan. Tetapi di pedalaman itu banyak teman-teman. Yang masih anak-anak remaja itu pada sakit kusta semua. Dan sakit kusta menular. Ya, yang kulitnya udah memutih, bersisik putih-putih kayak begitu. Dikenalkan produk ini diminum kulitnya kembali normal. Bisa bayangin nggak heboh satu pedalaman itu tadi. Gitu. Jadinya suka duka di sini itu banyak sekali ya. Tapi yang memberikan saya motivasi untuk tetap terus di sini, ya dengan pasang surutnya. Ya saya nggak ngomong
berlebihan yang kata, income-nya naik terus apa gini, ya namanya pekerjaan itu pasti ada pasang surutnya. Dikala lagi surut, itu saya selalu membayangkan nilai-nilai lebih dari bisnis ini yang tidak hanya sekedar uang yang saya dapat. Gitu ya, enggak sekedar duit teman-teman yang saya kejar di sini, tetapi lebih kepada kepuasan secara batiniah, secara spiritualnya, gimana mereka tuh merasa terbantu, baik secara income maupun secara kesehatan. Itu beyond the money kalau saya bilang. Ya, walaupun money-nya juga enak gitu ya. Ditapuk uang itu kan enak sih ya daripada ditapuk sandal gitu. Jadinya itu yang membuat saya bertahan gitu. Ya, kalau ngelihat orang itu sampai terima kasih. Kalau ada dulu Pak Niko cerita waktu dia datang ke pedalaman mana tuh Banjarmasin atau mana itu ada orang yang jalan kaki berapa puluh kilometer hanya untuk mengucapkan terima kasih doang kepada Pak Niko. Kemudian pulang jalan kaki lagi puluhan kilometer. Ngomong terima kasihnya tuh sambil nangis-nangis. Ya, sambil nangis-nangis. Jadinya itu yang waktu diceritakan sama Pak Niko, semuanya mengandung bawang teman-teman. Nah, itu yang membuat saya juga iya. Di sini bukan cuma bisnis saya, tetapi di sini adalah bisnis dan ibadah saya. Ini semuanya kok gak ada pertanyaan ini, kesengsem sama omongan saya semua atau gimana? Apakah pada ketiduran? Ini yang on cam cuma Mbak Tutus. Ayo yang lain on cam loh. Biar saya ini nggak kayak sendirian. Oh ya, ini Pak Bimo jawab ini. Yang lainnya mana ini? Ayo ada yang nanya lagi nggak? Cerita saya seru-seru loh. Ayo tanya ono ta. Oh ya, lagi bed rest. Oke. Mau tanya apa? Seputar apa aja? Terhipnotis ya. Saya kalau disuruh cerita kayak begini bisa 5 jam loh ya teman-teman ya. Nah, awas loh ya, bertahan loh ya. Cik mau tanya Cik. Iya, Pak siapa? Pak Yusuf ya. Pak Yusuf, Monggo ya. Pak Yusuf. Iya. Punya pengalaman ngajak orang asuransi nggak Cik? Oh banyak Pak. Ya boleh di share Cik. Ngajak orang asuransi. Gini, kalau saya sendiri background kan bukan orang asuransi ya Pak ya. Jadi saya mungkin bicaranya tidak seperti kalau saya sendiri backgroundnya seorang agent insurance gitu loh. Tapi saya adalah seorang nasabah asuransi juga kan. Gitu. Jadi saya memberikan sharing kalau saya ngerekrut orang asuransi itu, saya biasanya begini loh, itu biasanya paling mengena kayak gini. Gimana kerja insurance sekarang? Naik terus gini penghasilannya gini apa ya, wis pandemi semua ya rata-rata pada mengelus dada mengenai income. Ya wis lah, namanya pandemi semua bidang kena, dia bilang gitu. Semua bidang kalau saya lihat ada penurunan dari segi income. Terus gimana kalau ada kayak begitu, kamu nggak coba cari second income? Aku nggak nyuruh kamu untuk meninggalkan pekerjaanmu sih. Aku mau memperkenalkan satu peluang bisnis yang lain yang bisa jalan seiring dengan insurance, ya toh. Tetapi ya, tidak membuat kamu meninggalkan insurance, tapi bisa berjalan seiring dengan insurance. Karena saya melihat ada beberapa contoh juga kayak misalnya salah satu leader kita yang namanya Cik Natali ya waktu itu dia bisa jalan seiring gitu loh. Kayak maksudnya nasabah-nasabahnya yang ingin mengambil polis yang besar itu kan harus apa itu istilahnya? Ada di tes lab ya, di tes lab. Lah sebelum di tes lab itu diterapi sama Subak Usu ini dulu supaya hasil tesnya lebih membaik. Loh, bukankah itu bisa jalan seiring? Ke satu. Terus kedua, kamu gak kesel tadi marahin nasabah terus itu? Terus kamu enggak capek dari satu, nah aku misalnya join gitu ya, buka polis gitu.
Lah aku kan nggak mungkin buka lagi ya, paling buka untuk satu keluarga gitu. Tapi kan nggak buka terus-terusan, buka lagi terus kamu cari omset terus kan, jualan terus kan, nggak capek seperti itu. Kalau misalnya ada satu bisnis yang nggak perlu harus cari orang terus kayak begitu, itu kira-kira gimana sih? Paling nggak kasih dong kesempatan aku 15 menit aja untuk jelasin. Biasanya gitu. Tetapi yang saya tahu ya Pak Yusuf, orang insurance kalau sudah ada posisi yang lumayan gitu aja, itu sombongnya amit-amit, kaku-kaku. Ya, kalau sampai income-nya babak belur gitu, mungkin baru telinganya agak buka sedikit gitu. Tapi kalau masih masih oke income-nya, sulit untuk diajak. Sama bisnis-bisnis lain juga seperti itu. Pokoknya orang kalau lagi zona nyaman, diajak bisnis MLM kita itu direndahkan. Tetapi pada saat dia di posisi terendah, kita masuk, kita tontonkan income mungkin borrow strength income leader kita, atau kita sendiri sudah memiliki income di situ, baru mungkin mau didengar. Gitu. Jadi mungkin pengalamannya Pak Bobi juga bagus sekali ya. Kalau misalnya Pak Yusuf pernah dengar ya, untuk bisa membuat Pak Erik yang sudah 2 tahun tidur, ya toh, yang bisa 2 tahun tidur nggak mau jalan, tahu-tahu bisa bangkit dari kubur. Itu karena apa? Hitungan-hitungan. Semestinya hitungan-hitungan itu sudah ada kan sejak lama. Tetapi dulu Pak Erik mau dengerin, nggak mau. Wong income-nya kayak begitu Pak, 600 juta per bulan, siapa mau dengerin orang lain? Nggak mau. Sudah merasa di atas angin. Bahkan pada saat jatuh miskin pun mungkin istilahnya Pak Bobi ya, miskinnya masih bermartabat Pak. Gitu loh. Masih berusaha ingin menyombongkan diri. Karena setahu saya di insurance itu mereka didoktrin. Mereka didoktrin untuk membenci MLM memang. Jadi nggak mudah. Tunggu mereka KO dulu baru kita bisa masuk. Nah, saya sendiri pun ada merekrut orang insurance yang jalan ya. Ada beberapa tapi nggak jalan, tapi 2 orang jalan. Yang 1 orang lumayan jalan. Tapi mereka orang-orang yang positif. Dan biasanya orang-orang yang positif ini, yang di insurance, prestasinya biasa-biasa aja. Gitu. Tetapi begitu mau membuka diri, gampang gitu loh, membuka dirinya di AFC ini gampang. Nah, begitu gampang, ya enak sudah Pak. Enak. Jadi dia memang masih sering jualan sampai gemes saya. Kamu ini di asuransi ini lah biasanya nggak ada produk sih. Kamu kok bisa di AFC ini jualan produk terus? Padahal kalau insurance kan jualan konsep. Kamu diajari jualan konsep itu cek angel sih, saya bilang gitu. Tapi dia bilang kalau di desa-desa, biasanya dia kan ada di desa ya, saat ini ada di Trenggalek gitu. Biarkan saya pakai cara membuat mereka trust dulu sama produknya, dia bilang. Nanti kalau pelan-pelan mereka sudah percaya, saya mau masuk lewat bisnis. Oke, saya support dengan apa? Adakan tes kesehatan. Nah, kalau teman-teman belum pada tahu, tes kesehatan itu juga sangat-sangat mengundang orang ya teman-teman ya. Kalau mau ngundang orang banyak itu pakai tes alat kesehatan itu. Tanya sama leadernya, belinya di mana? Di Tokped banyak. Kita belajar caranya mendeteksi, membaca ya, bukan mendeteksi, membaca hasil tes kesehatan itu. Itu sangat ngundang orang banget. Tinggal kita bikin keber, tanggal ini sampai tanggal ini ada tes kesehatan gratis 46 macam misalnya. Bisa hemat sekitar berapa? 70%. Bikin kata-kata yang menarik. Daftar di nomor telepon berapa. Nah, timnya dibagi. Ada yang bagian mereksa, ada yang bagian konsultasi produk, ada yang bagian konsultasi bisnis. Gitu. Jadi tim yang kerja kita harus tim. Jadi ada orang yang pada waktu sudah interest produk ditembak, mau ada dengar satu di sini ada bisnisnya enggak? Apa ya? Lempar ke bagian bisnis. Terus kita ngelayani lagi yang bagian produk itu. Jadi kalau nggak dapat closingan produk ya dapat closingan bisnis lah.
Terus berani pameran. Kalau sekarang ini berani kita bayar harga. Jadi caranya banyak. Kita datang ke kerjasama dengan RT-RT ya, RT-RT atau RW-RW di balai RW situ loh. Kita pasang keber, kita mau adakan pemeriksaan gratis, Pak. Ya pasti mau lah periksa gratis. Itu sudah ngundang orang, itu satu RT bisa datang loh itu, Pak. Tinggal timnya siapkan. Itu, Pak. Makasih, Ci. Ya, sama-sama. Ini chatnya kok cek banyak ya, sih. Ngajak join salah satu owner MLM. Saya punya pengalaman ini ya. Dia punya jenjang yang sangat tinggi di MLM merek N, kosmetik merek N. Waktu saya nggak mau kalah, itu downline saya bawa owner petinggi yang sudah ya boleh dikatakan sudah hampir owner lah, nomor 2-nya MLM itu, posisinya sangat tinggi sekali. Datangnya aja sudah mau bikin orang nyalinya keder duluan. Datangnya pakai BMW Sport mobilnya. Ya toh? Terus bajunya bagus, dandanannya luar biasa gitu ya. Dan saya dandanannya ya biasa-biasa aja gitu loh. Terus saya bawa Pak Eka waktu itu. Karena saya udah tahu musuh saya duluan. Siapa yang mau saya hadapi. Petingginya MLM lain. Saya bawa juga nih petingginya kita punya ya kan Pak Eka. Bawa lah ke situ sama-sama. Loh Pak Eka loh dandanannya nggak kayak gitu. Pak Eka loh dandanannya biasa. Ya toh, ya biasa. Gitu loh. Cuma waktu itu kita mau masuk ke arah untuk menjalankan bisnis. Kan namanya itu perang ini dulu ya, perang aura dulu. Kita kalau ngomong sama orang yang sudah posisinya tinggi-tinggi kayak gitu tuh perang aura. Nah, waktu itu nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Karena apa? Ya mereka memandang rendah kita. Ya, jadi pertanyaannya waktu itu Pak Eka ngasih pertanyaannya simpel. Kalau misalnya Cece ada dikenalkan satu bisnis lain gitu loh. Podo MLM sih. Sama-sama MLM-nya selain ini. Kira-kira ya apa? Oh, enggak. Di sini aku sudah cukup puas kok. Nah, kalau jawabannya sudah kayak gitu sudah jangan diterusin, teman-teman. Ya percuma. Ya, lah jadi otot-ototan, debat-debatan nggak ada makna gitu loh. Jadinya ya sudah, mundur. Kita mundur. Padahal menurut bocoran, karena yang ngundang ini adalah adik kandungnya sendiri, ternyata bocorannya pada saat itu income-nya orang ini lagi babak belur, gitu loh, lagi terjun bebas. Ya, tetapi karena itu tadi miskin pun masih tetap bermartabat karena posisi tinggi. Itu pun juga yang terjadi dengan Bu Eni Hamdani ya, Bu Sido kita, Bu Eni itu loh, yang orang Medan. Itu juga posisi sudah income berapa ratus juta di MLM yang sebelumnya. Kenapa adiknya bisa merekrut dia dari mana? Dia adiknya ngomong apapun nggak didengerin, itu adiknya sendiri, itu apalagi orang lain. Nggak didengerin apa-apa, tapi adiknya pinter, namanya kakaknya ya, dia kan paling nggak ngerti kakaknya ini seperti apa. Caranya gimana? Dia buka buku marketing plan, dia taruh di kamarnya kakaknya. Akhirnya dilihat tuh sama Bu Eni. Loh, marketing plan-nya apa ini? Dilihat, loh kok enak? Loh, marketing plan-nya kok enak ini? Nah, baru terus dia kepo untuk nanya-nanya. Akhirnya pindah loh. Dari posisi income yang sudah ratusan juta, balik 0 di AFC. Dia mau loh. Gitu loh. Makanya sebenarnya strategi itu teman-teman ya. Kita nggak bisa apa ya namanya, patok bahwa yang dijelaskan sama si A, si B, si C itu bisa saya pakai di teman-teman saya yang juga si A, si B, si C. Nggak bisa. Karena itu kita cuma perlunya tuh banyak mendengar, banyak belajar dari pengalaman banyak orang, sehingga paling enggak kalau kita menemukan karakter yang kurang lebih, seperti Bu Eni, aku tak nyoba sih cara kayak gini.
karakter seperti Pak Erik gitu ya, aku tak nyoba sih cara kayak begini gitu loh. Itu loh gunanya belajar itu di situ, upgrade skill. Tapi ada orang-orang tertentu yang punya naluri cara memperlakukan orang itu sudah bagus dari nalurinya dia sendiri. Karena dia mengenal orang-orang ini, jadi dia tahu cara melayani, cara melobi mereka bagaimana. Itu biasanya untuk orang yang sudah punya apa ya, kemampuan berbisnis gitu, untuk ngelobi orang, untuk apa, itu lebih peka. Kita kalau ketemu sama orang, kalau ini aku nggak ngomong dulu deh, tak ajak apa dulu, tak ajak gini dulu, tak ajak gitu dulu, nggak langsung tembak. Kita akan punya naluri sendiri itu nanti. Tetapi yang masih nul botol, yang mungkin dulunya cuma jadinya karyawan gitu ya, kan nggak terasah itu, nggak terasah. Nah itu kita perlu banyak belajar dulu, banyak mendengar, banyak bertanya. Terus acara-acara kita ini disupport ya dengan apa? Dengan juga banyak pertanyaan, undanglah timnya. Kalau di acara kayak gini kan bukan ngundang orang baru nih. Kita kan harus ngerti kapan harus kita mengundang orang prospekan, kapan harus ngundang tim untuk timnya supaya mau belajar. Jangan waktunya HO ngundang calon member, loh lah, calon membernya bingung nanti. Belum prospek sudah dikasih tahu halangan-halangannya dulu loh lah, nggak jadi join nanti. Itu kadang banyak orang yang ngawur gitu loh. Kalau kerja itu saya lihat asal, nggak ada polanya, asal ya. Kalau asal ya income-nya asal. Jadi harus benar dulu caranya dari awal gimana. Ini masih enak kita sudah terintegrasi di satu sistem ya. Dulu di awal itu semua punya cara sendiri-sendiri sampai mumet. Harus pakai cara yang mana. Setelah ada Zoom itu loh semuanya baru terarah. Baru saya mengerti, oh alah kayak gini tak harusnya. Itu baru ngerti setelah ada Zoom. Karena apa? Karena dari pusat pun bisa mengajarin kita. Itu. Jadi kita nggak salah arah, nggak salah langkah. Ya, udah bosen? Malam, C. Ya. Sekedar sharing, C. Iya, Mbak Tutus, silakan. Saya di lapangan, jadi gini, ada yang mau saya ajak ke AFC. Dari cuannya kuat banget sih. Tapi dari beliaunya ini kurang minat kalau diajak di bisnisnya. Seperti saya ini banyak kenal lingkungan saya di para pejabat yang notabene seorang pejabat itu Mama kayak gitu kan nggak suruh ngulangi loh ya. Kan terkadang di seorang pejabat itu kan cuannya kuat. Ketika kita sebagai teman mengajak seperti ini, mungkin beliau-beliaunya karena rasa sungkan yang diajak kok nggak mau. Tapi ketika saya tawarkan bisnisnya, beliau kayak nggak bilang ogah sih, cuma ya diiyakan. Ya di situ saya berpikir apa iya. Ketika nanti saya ajak ini, beliau-beliaunya juga mau ikut jalan juga. Yang notabene seorang pejabat itu juga kan kerjaannya sudah sangat sibuk sekali gitu. Itu gimana sih? Saya harus cara follow up saya seperti apa? Biasanya itu kita lihat pejabatnya itu usianya berapa ya. Kalau masih muda, kalau lagi sambil mengejar karir di pemerintahan, susah memang. Karena saya waktu berangkat ke Kalimantan itu, saya dikenalkan sama orang tuh pejabat semua di sana. Pejabat-pejabat, waduh, yang masih lagi ininya lagi benar-benar mengejar karir ya. Tapi ada juga yang dikenalkan orang yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah pensiun. Nah, itu lebih mau mendengarkan kita. Gitu. Terutama kalau misalnya mungkin Mbak Tutus nanti bisa minta leadernya untuk ngajarin gimana sih cara membuka mindset orang yang mau pensiun.
Itu, ya kan? Pernah kan? Ya, pernah dengar nggak itu? Itu sangat memukul sekali loh, sangat-sangat ini sekali, sangat manjur. Pensiun itu kira-kira bisa dapat uang berapa sih per bulan? Yang bisa uang pensiunnya itu loh. Kan orang kalau pensiun itu kan punya angan-angan. Aku sok-sok sekarang aku umur 50, nanti aku umur 60, aku mau sekarang pensiun umur berapa? 65 ya kalau nggak salah ya. Umur 60 lah misalnya, 60 aku mau pensiun, aku sudah nggak kerja lagi. Nah, tapi nggak kerja lagi itu uang pensiunnya berapa dapatnya? Gitu loh. Itu bisa untuk hidup kita nggak? Ya, bisa untuk memberikan kehidupan yang layak bagi kita di usia tua nggak? Misalnya di usia tua itu kan waktunya kita tuh jalan-jalan nih sama pasangan kita yang sudah sama-sama ya. Jalan-jalan mungkin mau menikmati alam Indonesia, kepingin ngerti Indonesia itu seperti apa. Kalau uang mungkin keinginannya untuk menikmati ke luar negeri juga banyak lo, bisa nggak paling nggak setahun 2 kali ngelencer kayak gitu, itu bisa nggak itu? Atau ternyata uang pensiunnya pas-pasan untuk biaya hidup. Nah, kalau kayak begitu, kita bisa masuk. Loh, seandainya 10 tahun lagi sudah pensiun, bisa nggak punya penghasilan di pensiunnya itu 100 juta per bulan? Kita harus persiapkan masa pensiun kita tuh indah, teman-teman. Jangan buat pensiun itu menderita. Karena kalau Pak Budi Darwin itu bilang, ya, kalau Pak Budi Darwin itu bilang, orang kalau sudah sepuh, anaknya banyak, itu kalau orang tuanya nggak punya duit, diajak kumpul itu nggak mau. Diundang untuk datang ke orang tua bersama-sama, makan di mana gitu ya, nggak mau. Kenapa? Takut disuruh bayar. Siapa yang bayar? Orang segitu banyak. Anak nomor 1 bawa anak 4, anak nomor 2 anaknya 5, anak nomor 3 anaknya sekian. Tapi kalau kakek neneknya itu berduit, disuruh kumpul semua langsung ngelompok, Bapak Ibu, langsung datang. Semuanya senang, terus cucu dikasih amplop gitu ya. Kalau orang Cina kasih angpau gitu satu-satu, lu seneng, ngelompok semua. Coba kalau kakek neneknya nggak punya duit, ngumpulin anak-anak, anaknya yang bingung, siapa giliran suruh bayar ini, gitu. Bingung semua. Nah, karena itu persiapkan masa pensiun itu indah. Kasih mereka ketakutan, teman-teman. Kasih mereka ketakutan. Ayo, pensiun kalau enggak punya duit itu loh. Anak aja suruh teko gak gelem. Anak suruh ngumpul aja bingung. Kok siapa sing bayar? Kok siapa sing gini? Tukaran karepe dhewe. Ya loh. Tapi persiapkan masa pensiun yang indah. Kalau memang belum cukup itu uang pensiun untuk hidup yang enak, ini loh tak kasih alternatif. Terus dikasih testimoni orang-orang yang sudah sepuh ya toh, misalnya yang orang Semarang itu Pak Sapa itu umur 73 tahun, bisa samurai. Saya lupa namanya siapa. Apakah Bapak ini menginginkan income? Masih enggak, dia sudah kaya, dia sudah cukup kaya. Tetapi waktu itu dia bisa mengejar samurai lebih ke arah kepuasan batin. Ya, karena apa? Masa tuanya berharga. Masa tuanya dia isi dengan kegiatan-kegiatan membantu orang lain, itu membuat dia lebih bahagia gitu loh. Karena kadang orang kalau sudah tua itu banyak kesepiannya kan, anak-anak punya sendiri, kegiatan sendiri, paling datang ke rumah bisa ngumpul semua ya mek riyo tok. Ya kan? Itu. Tapi dengan adanya kayak begini dia bisa menyalurkan rasa kesepiannya itu dengan membagikan hal-hal yang berguna bagi orang-orang di sekitarnya dan dia menjadi lebih bahagia. Dan rata-rata orang-orang sepuh yang join ini bukan orang-orang kelas menengah bawah, bahkan yang menengah atas pun banyak gitu loh. Yang punya mall di Makassar itu punya mall loh. Lah join AFC. Buat apa? Karena yang dilihat adalah yaitu tadi nilai-nilai kemanusiaan yang ada di sini. Jadi luar biasa, AFC ini punya target market yang sangat luas. Karena bisa dari semua kalangan, dari yang paling miskin sampai yang paling kaya, semua kalau mau aja bisa.
meraih kebahagiaannya masing-masing di sini. Ada yang mungkin bahagia kalau dapat income, ada yang bahagia karena bisa menjadikan orang lain sukses, ada yang bahagia karena bisa menolong banyak orang sesama, kayak gitu. Saya sendiri juga tidak bisa lepas ya dari AFC ini, kecintaan saya di sini, karena dulunya kalau saya background saya seorang pengusaha bakery, saya punya karyawan, ya pasti karyawan saya nggak bisa membalap income saya gitu loh. Kerja sampai gimana pun nggak mungkin karyawan saya bisa lebih kaya dari saya. Tetapi di sini dia bisa. Dia bisa mengalahkan income saya kalau misalnya dia fokus. Nah, luar biasanya itu. Karena itu saya bilang luar biasa sistem ini. Sistem yang kayak begini ini yang membuat saya enggak berhenti untuk takjub. Karena saya babak belur bangkrut karena dihajar sistem. Sistem yang gak karu-karuan. Maksudnya sistemnya bagus, SDM-nya yang nggak bisa ngoperasikan. Nanti SDM-nya bagus, sistemnya yang nggak bisa up to date. Aduh, nggak tahu dah. Jadinya banyak keluar uang, gelontor uang terus untuk satu hal yang sia-sia. Keluar modal itu terus-terusan kalau bisnis konvensional. Tapi kalau di sini modal ya cuma itu tok. Saya mau sekarang berhenti dulu, sumpek gitu ya, nggak apa-apa. Nanti setelah belajar lagi, kumpul-kumpul lagi. Karena itu kita jangan kumpul sama orang yang sama-sama males. Kumpul orang yang sama-sama niat gitu loh. Kalau teman-temannya males jangan dikumpulin. 5 orang terdekat kita itu menentukan siapa kita. Pilih orang-orang itu. Gitu. Saya sendiri punya lingkungan ya waktu itu ya, teman-teman saya sudah positif, waktu itu sudah positif. Dia dari tidak mengenal AFC, dia sudah sampai bilang seperti ini. Aduh Mel, kalau misalnya masa pandemi ini aku nggak ada AFC, nggak tahu gimana hidupku. Itu sudah bilang kayak gitu loh ya mulutnya ya. Sudah bilang kayak gitu loh. Sudah ngelem-ngelem AFC kayak gitu. Begitu kena trading robot, lah pindah ke lain hati. Sudah dikasih tahu, jangan. Nanti ujung-ujungnya begini. Kamu enak tak makan dari penderitaan orang lain. Ngomong tuh ini orang banyak yang luar pulau ya. Cek maaf kalau ngomong campur bahasa Jawa. Mau ngomong mulut kok lambe. Maksudnya ngomong saya tuh sampai berbusa-busa. Tapi namanya orang itu kalau sudah diiming-imingi duit ya, karena itu kalau dalam agama saya kan dikasih tahu, yang salah bukan uangnya gitu loh. Kita jadi serakah, jadi gini, yang salah bukan uangnya. Yang salah kalau kita cinta akan uang. Kalau kita sudah cinta akan uang, maka di situ akan timbul akar dari segala kejahatan. Gitu. Jadi yang mulai dulunya positif dan sudah terbantu banyak dengan AFC, mulai ngerekrut orang dari robot trading itu menjelek-jelekkan AFC. Itu yang membuat saya akhirnya ya sudah tak depak dari kehidupan. Kalau dulu saya bisa sambatan sama Pak Niko ya. Pak Niko, saya ini sampai kehilangan orang-orang terdekat saya gara-gara robot trading itu. Tapi Pak Niko ada satu omongan yang luar biasa gini ngomong sama saya. Oh enggak, Cik. Mereka yang kehilangan kamu. Dan ternyata terbukti saat ini. Ya. Di mana afiliator itu dikejar-kejar, diuber-uber sampai kayak gitu. Kalau misalnya waktu dulu AFC tidak turun tangan, siapapun yang join robot trading itu disuspend, nggak dihambat gitu ya, di-loss-kan begitu aja. Bayangkan leader-leader itu sekarang menjadi target. Jadi narapidana, teman-teman. Sekarang mereka diburu, sekarang mereka dikejar. Sehingga akhirnya, ya itulah. Jadi di sini nih sebenarnya mau dapat duit gampang ya teman-teman. Pokoknya jangan putus asa gitu aja. Ketemu orang itu kayak kita ini kalau punya hati kasih ya, punya hati ingin memberi. Ketemu orang itu aja udah kepingin cerita kita. Nggak bisa mingkem gitu loh mulut ini. Kepingin sharing sudah. Kamu tahu nggak? Kamu kepingin nggak sih dapat
dapat income. Aku ngeliakno kamu kok cek kasihan sih, cek saknoe sih. Ayo tak kenal satu bisnis. Kalau kamu percaya jalanin. Gitu loh. Ini bukan bisa nggak bisa, tapi mau apa nggak mau. Hidupmu berubah lah pasti. Itu kepingin kita selalu sharing. Sampai setiap saya naik Grab di kala suami saya nggak bisa jemput, nggak bisa ngantar, naik Grab. Ini mulut nggak pernah berhenti. Perkara orang itu mau, orang itu nggak mau. Terus orang itu kenal AFC dari saya. Terus cari tahu ternyata joinnya sama orang lain. Ya nggak apa-apa gitu loh. Pahala saya nggak hilang. Mungkin nggak dibayar sama perusahaan, tapi pahala saya nggak hilang. Punya hati itu dulu. Ya, jadi menyerah itu nanti nggak akan. Karena dari secara perusahaan, sistem, dan produk, teman-teman, maaf ya, belum ada Masian yang lebih baik dari ini. Nggak mungkin kalau diprediksi itu katanya belum tentu 30 atau 40 tahun sekali ada bisnis yang kayak beginian. Dan bentar lagi kita bisa masuk Malaysia. Bentar lagi FDA di-approve, kita masuk Amerika. Jadi jangan ngomong, aduh, join wis wakai, saben ditawari wis ngerti, saben ditawari wis ngerti. Lu wis ngerti itu udah join belum sih? Kalau belum join berarti kamu masih punya kesempatan kan gitu. Jangan apa satu kendala itu dijadikan halangan untuk kita maju gitu loh. Kamu udah tahu AFC, apa gak join lo? Cek goblok ya kan gitu kan bila perlu kita ngomongnya. Kenapa kamu nggak join? Kamu tahu ini sesuatu yang baik. Perlu berapa tahun lagi untuk buktikan ke kamu kalau ini sesuatu bisnis yang bagus. Gitu loh. Terus kerjaanmu ngapain? Cuma ngelihat orang sukses. Kamu sendiri nggak mau sukses. Loh ya bukan salahnya Tuhan kalau nggak mau berkatin kamu kan gitu. Untuk orang-orang tertentu teman-teman perlu loh di ngomongin kayak gitu. Jangan alus-alus. Sometimes ada perlu orang yang didobrak mindset-nya dengan kata-kata yang lebih tajam. Itu yang terjadi dengan Pak Safiuddin itu. Jadi sama Dokter Luigi diomongin apa sih, dimonyet-monyetin gitu loh katanya. Lupa saya ngomong apa. Nah, sehingga akhirnya Pak Safiuddin itu buka mindset-nya gitu. Sehingga jadi seperti sekarang. Sopir taksi penghasilan 127 juta per bulan itu dari mana? Mau naksi apa? Ya nggak ada. Dan sekarang kok bisa tuh Pak Safiuddin bisa, yang lain nggak bisa. Nah, perkara mungkin nggak bisa kita bandingkan di angka ya teman-teman. Karena itu jangan suka banding-bandingkan rezekinya orang. Kita itu punya jatah rezeki masing-masing gitu loh. Dengan skill yang kita punya saat ini, mungkin levelnya masih kelas 0 besar atau 0 kecil. Tapi mau minta level yang orang lulusan kuliah ya nggak bisa toh. Gitu loh. Jadi kita pelan-pelan upgrade skill dulu, nanti masalah income itu mengikuti. Itu. Jadi jangan dibandingkan income-nya, tapi skill-nya kita nggak mau kita bandingkan sama orang itu, ya nggak bisa dong. Yang nama perbandingan itu harus balance. Ya. Dolak tersepona kabeh, nggak mau nanya. Ayo nanya. Terkesima. Terkesima. Ini semestinya banyak pertanyaan ya, tetapi pada intinya kita mengerjakan di bisnis ini itu mengalir aja teman-teman. Jangan jadikan apa yang struggle di lapangan, kendala di lapangan itu jangan jadikan masalah yang gimana gitu buat kita. Jangan, santai aja. Ngerjain bisnis itu santai aja. Ada orang yang kita kenalkan bisnis ini saat ini, joinnya tahun depan. Oh banyak, saya yang kayak begitu banyak. 1 tahun. Ada yang langsung join tapi nggak jalan, ya banyak. Gitu loh. Jadi bawa ini aja loh, bawa santai, jangan dipikirin. Kenapa ya? Kenapa ya? Aku kok nggak bisa gini ya? Kenapa ya? Jangan, santai aja. Sambil kita ini introspeksi.
sambil juga banyak bertanya, belajar kayak gini. Kalau menurut Cece gimana? Kalau menurut Koko gimana? Ngalami kayak gini. Ya, mungkin caranya siapa nih yang bisa dipakai? Oh, caranya Koko ini lebih mengena deh. Lebih cocok karakternya dengan downline saya. Kayak gitu. Iya, betul Pak Matius Didi. Kalau kita sudah punya self confidence ya, auranya terpancar celing 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 gitu, AFC 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 gitu keluar gitu. Oh, itu orang ngomong itu ya, kita ngomong sama orang gitu ya, kadang nggak ngerti loh apa yang kita omongin, tahu-tahu join aja. Karena apa? Saking meyakinkannya kalau kita ngomong. Wis pasti bener wis taci iki lek ngomong wis pasti oke lah. Tapi ya itu konsekuensi ya, konsekuensi. Kalau orang sudah join jangan ditinggal. Kalau orang udah join tolong diramut yang bener. Itu, dampingi mereka. Mereka minta tolong apapun kita harus siap sedia. Karena kita bimbing mereka dari nol, bener-bener loh. Saya dulu cuma bondo semangat tok loh, saya nggak ngerti apa-apa loh, produk nggak ngerti, sistem nggak ngerti. Saya cuma bondo semangat karena saya tahu produk yang saya minum ini bagus, cuma itu tok. Dasar cuma itu tok. Jadi saya di gym cuma koar-koar, gila. Saya nemu ada satu produk diminum sama suamiku. Lah kok 2 minggu muka suamiku berubah. Saya di loker itu ya, di lokernya gym itu ya. Nggak semuanya kenal saya loh. Tapi karena suara saya waktu itu cerita cukup keras dan meyakinkan, orang yang nggak kenal itu loh bisa datang sama saya. Melani, kamu namanya Melani ya? Iya, C. Kamu tadi itu cerita apa sih? Kenapa itu suamimu mukanya berubah itu maksudnya berubah kenapa? Loh, C, bukan berubah jadi ganteng loh, C. Ya gantengnya ya pancet aja, mukanya ya gitu. Cuma maksudnya aku bisa ngelihat, loh dia kok lebih muda. Kenapa dia bisa lebih muda? Ya aku panik dong. Aku kan bilang gitu. Aku selisih 10 tahun sama suamiku tapi mukanya kayak umurnya sama ya jangan sampai. Ya kan? Karena itu tak kejar itu siapa yang jualan itu. Yang awalnya saya nggak mau dengar, tetapi berikutnya saya malah yang balik ngejar dia. Saya tanya, jelasin kamu itu jualan produk apa? Dia ketawa-ketawa. Kenapa memangnya? Kenapa memangnya, C? Apa yang terjadi? Dia bilang. Iya tuh mukanya, suami saya kan dipanggil Edi. Mukanya kok Edi kok berubah? Aku bilang gitu. Nah itulah yang terjadi ambek papaku juga. Dia bilang gitu. Akhirnya kita sharing-sharing. Wah ini keren nih. Terus tak lihat made in-nya Jepang beneran, bukan made in Tangerang, made in Bekasi, tetapi ditulis made in Jepang gitu ya. Dan saya sangat trust sama produk Jepang karena saat itu saya juga lagi konsumsi salah satu produk Jepang yang import juga, tapi cair, ya kayak buah-buahan cair gitu, buah-buahan antioksidan itu. Dan itu saya juga rasain manfaatnya juga, nggak gampang flu, nggak gampang sakit gitu loh, karena antioksidan itu. Ya, jadinya ya berbekal keyakinan cerita bahwa ada satu produk yang membuat saya itu jadi melek gitu loh. Sehingga akhirnya orang yang mendengar, nggak kenal pun lo bisa datang. Nah, jadi itu memang kuncinya di sana. Kita harus yakin dengan apa yang kita bicarakan. Auranya harus kuat. Kalau kita nggak punya aura itu, kita dikalahkan sama mereka. Itu ya teman-teman. Ini tidak terasa sudah 2 jam. Ya, jangan melongo semua. Nanti kalau kapan-kapan ada HO lagi, siapkan dulu pertanyaan di sebelum acara. Jadinya pada saat acara begini, apa yang menjadi kendala-kendala kalian bisa teratasi dengan baik. Ya. Tapi yang penting itu tadi, semangat, jangan mudah menyerah, karena di sini kita nggak cuma cari duit, tapi kita berbagi kebaikan. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Standby berapa orang nih? 70 orang bertahan dalam waktu 2 jam. Semoga nggak bosen dan banyak yang ketiduran ya. Jumpa lagi nanti kapan-kapan. Terima kasih, C. Ya, terima kasih Pak Bimo. Pak Bimo ini Thank semangat you, banget C. loh.
Ya. Semangat Sampaikan sekali, pesannya ya. masing-masing ya. Thank Ya. you. Oke, Thank teman-teman. you, Ce. Terima kasih. Selamat malam. Hadir di acara tanggal 27 Malam, Maret. Ce. Oke. Bye-bye. Susie, Ce. Susie. Konnichiwa, Ce. Thank you, Ce. Terima kasih.